Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Eka. Halo, aku Dia. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai teks surat. Dengan dua surat yang akan kita bahas, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Jadi, apa itu teks surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian, teks surat sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi berisi keperluan yang biasanya ditulis oleh seseorang kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas berisi masalah kedinasan atau pemerintahan. Biasanya ditulis oleh suatu instansi kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Lalu, apa saja unsur-unsur dari surat pribadi? Unsur-unsur surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat menunjukkan di mana dan kapan surat tersebut ditulis. Yang kedua adalah alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan pengiriman surat. Bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. Yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka yaitu bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Yang keempat adalah pembuka atau pendahuluan. Pembuka ditulis untuk memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. Yang kelima adalah isi surat. Isi surat berisi pesan utama yang ingin disampaikan oleh pengirim surat kepada penerimanya. Yang keenam adalah penutup surat. Penutup surat ditulis untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas. Yang ketujuh adalah salam penutup. Salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa dari penulis surat. Dan yang kedelapan adalah nama dan tanda tangan. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur surat dinas. Yang pertama terdapat kop surat. Pada bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Pada bagian ini berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa juga langsung tanggal surat saja jika pada kop surat sudah ada tempat atau lokasi lembaga. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal. Nomor berisi urutan keluarnya surat, lampiran ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran, dan perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis singkat. Yang keempat yaitu alamat surat, berisi alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka, berisi bagian yang berupa kata pembuka. Yang keenam, pembuka, berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. Yang ketujuh, isi, merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Yang kedelapan, penutup, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Yang kesembilan, salam penutup. Pada surat dinas, salah satu salam penutup yang paling umum adalah hormat kami. Yang ke-10, nama dan tanda tangan, berisi nama lengkap dan tanda tangan. Pada surat dinas, biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks surat. Kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat tersebut. Yang keempat, menggunakan kata sapaan. Dan yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu untuk pengirim, dan kata ganti orang kedua untuk penerima surat. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan dalam surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif atau bukan kiasan.
Baik, untuk selanjutnya kalian bisa perhatikan contoh dari surat pribadi berikut ini. Nah, unsur dari surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, yaitu pada Yogyakarta 11 April 2011. Kemudian unsur yang kedua adalah tujuan surat atau alamat surat, yaitu jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Unsur yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka di sini yaitu Hai Manda, dan unsur yang keempat adalah pembuka surat. Pembuka surat di sini berada pada paragraf yang pertama, yaitu gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apa. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah isi surat. Isi surat di sini berada pada paragraf yang kedua, yaitu Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat, walau rumah kami rata dengan tanah. Doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah penutup surat. Penutup surat di sini berada pada paragraf yang terakhir, yaitu itu saja dulu ya kabar dariku, salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Unsur selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup di sini yaitu pada kata sahabatmu. Dan unsur yang terakhir ada nama pengirim dan tanda tangan. Nama pengirim pada contoh surat kali ini adalah Maya. Namun, pada contoh surat kali ini tidak terdapat tanda tangan. Tetapi apabila kalian membuat surat pribadi, kalian harus mencantumkan tanda tangan. Selanjutnya yaitu contoh surat dinas dengan unsur-unsur surat dinas. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Di sini pada bagian Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Selanjutnya bagian nomor dan tanggal surat. Di sini terdapat pada nomor .205 garis miring K garis miring PKSB dan untuk tanggal surat yaitu 10 Februari 2018. Bagian lampiran terdapat pada lampiran .2 1 berkas. Kemudian bagian perihal yaitu perihal .2 permohonan izin. Kemudian bagian alamat tujuan surat yaitu yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Kemudian salam pembuka yaitu dengan hormat. Selanjutnya yaitu paragraf pembuka yang terdapat pada paragraf pertama yaitu dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 3-4 Maret 2018. Kemudian bagian isi surat terdapat pada paragraf kedua yaitu kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal meminjam tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Bagian paragraf penutup terdapat pada paragraf terakhir yaitu atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk bagian salam penutup yaitu hormat kami. Dan untuk nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat yaitu kepala sekolah dan ketua panitia disertai nama dan tanda tangannya. Sekian video dari kami dengan tema teks surat, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.